Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri sidang saya pada hari ini. Skrip saya berjudul Rancang Bangun Aplikasi Game Pembelajaran Catur Berbasis Android. Latar belakang dari saya mengambil judul ini dikarenakan catur pada umumnya dimainkan secara konvensional. Namun dengan perkembangan teknologi, kita dapat bermain catur di smartphone tanpa membawa papan catur dan buah catur. Selain itu, dengan adanya kecerdasan buatan, kita dapat bermain catur tidak dengan manusia, tapi dengan komputer. Rumusan masalahnya, masalah penelitian terhambatnya aktivitas jika bermain menggunakan papan dan buah catur konvensional yang tentu saja susah untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Metode usulan, dibuatkan suatu aplikasi berbasis smartphone sehingga mudah untuk melakukan permainan catur tanpa perlu adanya papan dan buah catur konvensional. Pertanyaan penelitian, seberapa efektif fungsi-fungsi alur permainan catur pada aplikasi pembelajaran catur ini? Tujuannya yaitu menghasilkan aplikasi game pembelajaran catur berbasis smartphone Android yang akan mempermudah pengguna mempelajari catur. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu dapat menggantikan permainan catur konvensional menjadi aplikasi yang dapat dimainkan di smartphone. Manfaatnya yaitu memudahkan pengguna dalam mempelajari catur dan memudahkan pengguna dalam bermain catur. Batasan masalahnya yaitu aplikasi ini berbasis perangkat mobile Android. Sistem hanya bisa dipakai untuk human versus komputer dan tidak disediakan fasilitas untuk manusia lawan manusia. Aplikasi menggunakan Android Studio. Catur merupakan permainan asal otak yang dimainkan dua orang. Tujuannya yaitu untuk mematikan raja lawan. Prinsip-prinsip bermain catur yaitu pertama, keuntungan materi, penguasaan ruang, penguasaan peta pusat, dan keaktifan bidak catur. Kecerdasan buatan merupakan suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Android sendiri merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menjadikan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi pembelajaran catur. Di dalamnya terdapat 4 menu, yaitu menu pembelajaran, menu bermain, menu about, menu tentang aplikasi, dan tombol quit atau keluar. Jika kita menekan tombol about, maka akan berisikan tentang aplikasi. Kemudian jika kita klik tombol quit, maka akan muncul dialog untuk persetujuan apakah ingin keluar atau tidak. Jika kita menekan no, maka akan kembali ke menu utama, sedangkan jika yes, maka akan keluar aplikasi. Jika menu play diklik, maka akan menampilkan papan catur dan buah catur. Sedangkan jika menu learn yang diklik, akan menampilkan lagi 4 menu pembelajaran. 4 menu pembelajaran yaitu ada menu introduction, menu langkah, menu notasi, dan kuis. Di dalam menu pengenalan di sini, terdapat penjelasan mengenai buah-buah catur atau sejarah dari catur dan juga berisi media GIF mengenai bagaimana cara melangkahkan buah catur. Berikut ini merupakan contoh GIF dari pembelajaran langkah catur. Kemudian jika kita klik tombol move atau langkah, maka akan memunculkan 6 tombol lagi. Jika kita klik kuda, maka kita akan masuk ke pembelajaran kuda. Itu contoh dari jika kita klik tombol kuda. Kemudian jika klik tombol notasi, maka kita akan muncul papan dan tombol start. Jika kita klik tombol start, maka akan muncul soal di kotak soal. Nanti user akan memilih posisi mana yang sesuai dengan soal yang dimunculkan. Jika posisi dan soal bernilai sama, maka akan muncul dialog benar, sedangkan jika salah akan muncul dialog salah. Kemudian untuk kuis, hampir sama seperti menu notasi, hanya saja di sini ditambahkan adanya buah di dalamnya.
Jadi yang awalnya notasi cuma nama petanya saja, untuk di kuis ada nama buah dan nama peta. Dan juga ada waktu tempuh untuk menyelesaikan kuis ini. Dalam kuis ini berisikan 10 soal. Jika ke-10 soal sudah selesai, maka akan muncul dialog benar berapa, salah berapa, dan waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan kuis tersebut. Dalam notasi, pertama-tama kita akan ada array yang memiliki indeks 64, yaitu sama seperti jumlah dari peta catur, yaitu berjumlah 64 peta, di mana isinya merupakan nama-nama dari peta catur tersebut. Untuk user, jika kita klik tombol start, maka akan muncul soal dalam kotak soal. Cara membuat soalnya yaitu kita merandom array yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya, setelah soal keluar, maka user akan mencari posisi mana yang sama seperti soal yang ditunjukkan. Jika angka soal atau soal yang ditunjukkan sama dengan posisi yang user klik, maka akan menghasilkan nilai true. Sedangkan jika tidak sama, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian jika sudah selesai akan masuk ke fungsi update. Di sini fungsi update, jika sudah selesai maka akan muncul pop-up benar dan salah. Jika benar, maka akan memunculkan image view yang gambarnya diambil dari drawable dengan nama benar. Jika salah, maka akan masuk ke yang salah. Berikut itu merupakan hasil dari notasi salah dan benarnya. Untuk kuis sendiri hampir sama. Bedanya di sini ada tambahan array buah, yaitu untuk menampung buah tersebut. Untuk membuat soalnya, kita pertama-tama mengambil nilai dari array peta 1, dan array buah juga mengambil 1. Kemudian kita akan menampilkan soal.setText itu ngambil dari random buah tadi yang kita pilih, sama angka soal yang diambil dari 64 peta yang array n tadi. Jika permainan sudah sampai kurang dari 10 kali, maka dia akan dicek apakah soal sesuai dengan posisi. Jika benar, maka akan print benar. Kalau salah, maka nanti salah akan ditambah nilai salahnya. Sedangkan jika soal sudah sampai 10, maka kita akan masuk ke fungsi update, di mana akan menampilkan benar berapa, salah berapa, dan waktu yang ditempuh. Saat kita menekan menu play, di dalamnya akan ada peta catur dan buah catur. Sedangkan jika kita mengklik buah caturnya, akan muncul langkah highlight atau peta pembantu untuk menunjukkan kemana buah itu bisa melangkah. Gambar berikut ini merupakan contoh permainan yang sudah dilakukan beberapa langkah. Di sini ada void track P yang menampung nilai track putih. Track putih merupakan array list yang digunakan untuk menampung peta yang ditempati oleh buah putih. Jadi contoh benteng ada di A1, maka akan nilainya akan disimpan dalam track putih tersebut. Jika nantinya benteng itu akan pindah, maka track putih ini akan di-set untuk ke peta yang tadi mau pindah itu di mana. Jadi selalu akan berubah. Ataupun jika nanti kena makan atau hilang, atau kena makan ya sama buah hitam, track putih juga nanti di-remove. Sedangkan untuk yang AI, array list AI digunakan untuk menampung nilai peta buah hitam. Berikut ini merupakan contoh fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan untuk
digunakan untuk mengkalkulasi dari AI. Pertama ada possible track putih, itu digunakan untuk menampung kemana saja putih yang bisa jalan. Contohnya pion bisa kemana saja, itu nanti akan ditampung. Contohnya kalau ada track putih A1, nanti akan muncul A1 bisa kemana aja, nanti akan disimpan di possible track putih. Kemudian ada possible track hitam, itu untuk menampung seluruh langkah yang bisa dilakukan oleh hitam. Ada fungsi AI, itu digunakan untuk memproses bagaimana jalannya AI. Ada cek peta aman, itu digunakan untuk melihat, mengkalkulasi mana peta mana saja yang aman untuk buah melangkah. Kemudian juga ada menu skak, cek makan, rokade, peta pusat, aktifkan buah rokade, dan langkah random. Selain itu ada file Java lain yang diperlukan, yaitu ada Chase Engine. Ini digunakan untuk mengatur tampilan gambar. Jadi jika seumpama nanti benteng pindah dari A ke B, itu maka nanti akan set image. Jadi benteng yang di A tadi akan dihapus, dan benteng tadi akan dipindah ke yang peta B. Ada menu control.java, itu digunakan untuk mengontrol aktivitas permainan. Ada check ownership yang digunakan untuk mengecek kepemilikan buah. Jadi kalau mau langkah putih tapi megang buah hitam, nanti akan salah. Nanti Anda bukan yang memiliki buah ini. Ada cek promosi, cek buah, cek peta, update raja, dan lain-lain. Untuk menu cek sendiri merupakan untuk mengecek apakah langkah invalid atau tidak. Kemudian ada fungsi pion, kuda, ada file pion, kuda, gajah, benteng, menteri, dan raja, itu digunakan untuk langkah dari pion tadi bagaimana. Kayak pion harusnya jalannya 2 atau 1, kuda harus jalan L, itu nanti di sana. Kemudian di sini ada flowchart yang menjelaskan bagaimana alur dari langkah putih. Jadi awal-awal user akan mengklik buah catur. Jika buah yang diklik nanti akan diproses di check ownership. Jika benar dia memilih buah putih, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu klik peta yang dituju. Namun jika yang diklik bukan buah putih, maka akan muncul pemberitahuan buah bukan milik Anda. Nanti akan kembali lagi ke klik awal lagi, klik buah catur. Selanjutnya, jika sudah memilih klik peta yang akan dituju, akan memproses langkah valid atau tidak. Kalau tidak, maka nanti akan muncul invalid move dan kembali ke klik buah catur lagi. Sedangkan jika valid, maka akan ada pengecekan lagi, apakah buah yang tadi mengancam raja. Kalau memang mengancam raja, maka nanti nilai skak sama dengan true. Kemudian dicek lagi, apakah peta yang dituju itu ada buah musuh. Maka kalau ada buah musuh berarti itu kan makan, berarti makan sama dengan true. Kemudian langkah hitam. Untuk langkah hitam pertama akan dicek game status. Contohnya tadi kayak yang cek langkah putih skak atau tidak. Di sinilah contohnya. Kalau skak, maka akan masuk ke proses skak. Dan jika tidak, akan masuk ke proses skak player. Kalau bernilai salah, maka dia akan masuk lagi ke proses makan. Jika proses makan false atau tidak ada yang bisa dimakan, maka dia akan masuk lagi ke buah ada yang diancam atau tidak. Kalau buah semuanya tidak ada yang diancam, maka masuk ke proses rokade. Jika masih nilai salah, akan masuk lagi ke peta pusat. Kalau salah, masuk ke aktifkan buah, dan yang terakhir random langkah. Kemudian ini adalah flowchart dari skak. Ini skak raja hitam. Jadi pertama itu kita mengecek posisi dari raja hitam. Setelah kita tahu posisi dari raja hitam, lalu kita cek buah putih mana yang mengancam raja tersebut. Kemudian dicek lagi, buah tersebut bisa dimakan atau tidak. Kalau bisa, maka langkah akan memakan buah yang mengancam tadi. Kalau buah tidak bisa dimakan, maka jalur skak bisa ditutup atau tidak. Kalau masih tidak bisa lagi, maka raja
akan jalan. Kalau raja juga tidak bisa jalan, maka akan masuk ke nilai skakmat. Skak raja putih itu kita hampir sama, kita cek posisi raja putih. Kemudian kita cek seluruh peta itu kemana saja raja putih ini bisa lari. Kemudian untuk cek makan ini cek makan hitam ke putih ya. Jadi kita mengecek kemana saja buah hitam bisa melangkah dan itu disimpan di possible move hitam. Kemudian kita cek peta pada buah putih. Ini maksudnya di array list track putih tadi, di mana peta yang ada buah putihnya. Kemudian apakah langkah yang memungkinkan hitam tadi ada buah putihnya? Kalau iya berarti makan bernilai true. Kalau salah maka bernilai false. Jika true maka kita akan tampung hasilnya tadi. Kalau nilainya lebih dari 1, kita akan cek bobotnya. Jadi semua ada bisa makan benteng, bisa makan gajah. Kita akan pilih benteng atau gajahnya yang dipilih. Itu nanti ada pengecekan bobot, di mana benteng itu bernilai 5 dan gajah kan 3. Jadi yang dipilih adalah yang paling besar, yaitu yang 5. Berarti benteng yang akan dimakan. Kemudian ini ada cek buah diancam. Ini akan mengecek possible move putih. Jadi langkah putih semua akan dicek dan mengecek peta mana saja yang ditempati oleh buah hitam. Kemudian apakah terdapat buah hitam di possible move putih tadi? Kalau benar maka diancam, berarti buah itu benar diancam oleh buah putih. Cek rokade. Di sini mengecek apakah rokade bisa dilakukan atau tidak. Pertama cek posisi raja dan benteng. Raja dan benteng belum langkah sama sekali. Kalau belum berarti akan masuk lagi ke fungsi selanjutnya, yaitu apakah jalur rokade kosong atau gajah dan kudanya sudah pergi. Kalau iya, akan dicek lagi apakah raja dalam posisi skak atau tidak. Untuk cek aktifkan buah ini, cek aktifkan buah rokade, aktifkan gajah dan kuda tadi agar hitam bisa melakukan rokade, karena rokade merupakan rokade itu sangat penting dalam bermain catur untuk melindungi raja. Untuk cek peta pusat ini agar hitam tidak kalah dalam menguasai peta pusat. Pertama cek peta pusat. Di sini peta pusat yaitu peta E4, D4, E5, dan D5. Dicek apakah kita di buah hitam bisa menguasai peta tersebut. Jika iya, maka peta pusat sama dengan true. Untuk langkah random sendiri, kita cek seluruh langkah hitam. Kalau possible move-nya kosong atau dalam artian tidak bisa melangkah, maka print draw. Kalau masih ada, kita akan ngerandom langkah dan ngecek petak. Apakah petaknya aman? Kalau aman, langsung langkah. Kalau tidak, akan random langkah lagi. Untuk pengujiannya sendiri ada uji fungsionalitas sistem. Pertama adalah menguji menu learn. Nilai uji benarnya itu memilih menu learn, maka akan menampilkan tombol introduction, move, notation, dan quiz. Saat kita kemudian uji fungsionalitas sistem kedua yaitu menguji menu play. Jika benar, akan menampilkan menu play yang berisi papan dan buah catur, kotak notasi. Dalam menu about, kita akan menampilkan menu about yang berisi tentang aplikasi. Jika kita klik tombol quit, jika memilih yes, maka akan keluar dari aplikasi, sedangkan kalau memilih no, maka akan kembali ke menu utama. Sedangkan untuk yang uji fungsionalitas sistem menu learn-nya, jika kita klik tombol introduction akan terdapat scroll bar dan GIF. Sedangkan di menu move menampilkan papan catur dan buah catur. Menu notation menampilkan notasi, papan catur, tombol start, dan kotak soal. Dan di menu quiz menampilkan menu quiz, papan catur, tombol start, dan kotak soal.
Ini kelas pengujian yang alur permainan catur. Jadi saat melakukan langkah invalid, bagaimana output dari aplikasi yang telah saya buat. Ini saat melakukan langkah salah atau invalid, maka aplikasi yang saya buat memang sudah benar, yaitu tidak bisa melangkah. Jika kita kemudian yang kedua melangkahkan buah catur milik musuh. Jika kita sedang memegang buah putih, tapi kita mengklik buah hitam, maka itu harusnya tidak bisa, itu juga sudah benar. Kemudian memakan buah catur milik sendiri juga sudah dilakukan dan itu invalid. Untuk skaknya sendiri, melakukan skak pada raja putih sudah bisa. Untuk melakukan skak pada raja hitamnya, itu contohnya tadi yang memakan buah yang mengancam raja hitam, itu sudah bisa. Melangkahkan raja hitam yang sedang di skak itu bisa, tapi untuk menutup jalur skaknya masih belum bisa. Dan open skak juga masih belum bisa. Untuk openingnya sendiri, melangkahkan pion E4 dan D4 sudah bisa, melangkahkan langkah random juga bisa. Untuk rokadenya sendiri, pengecekan jalur kosong sudah bisa. Untuk saat raja di skak, masih belum bisa, karena masih bisa rokade. Untuk makan yang memilih bobot yang lebih besar sudah bisa. Menghapus array list posisi ini ada beberapa yang bisa dan tidak. Contohnya, jika buah yang sedang makan adalah raja, itu tidak bisa dihapus. Tapi kalau buah-buah yang lain bisa. Kalau skakmat, melakukan skakmat pada hitam sudah bisa. Untuk skakmat pada raja putih masih belum bisa. Maafin ada yang salah. Berikut ini merupakan contoh permainan. Setiap melangkah, maka akan muncul notasi di bawah. Di sebelah kanannya ini merupakan output dari permainan. Jadi awalnya tadi kan langkahnya dari E2 ke E4. Jadi saat kita klik pion di E2 atau di depan raja itu, maka akan menampilkan, oh putih ini yang possible-nya tadi bisa ke E2 dan bisa ke E3 dan ke E4. Maka itu yang peta yang akan dimunculkan. Kemudian tadi putih milih E4, jadi white move E2 ke E4. Di sini tadi yang track AI, track putihnya yang awalnya E2 akan berubah menjadi E4. Jadi nanti track putihnya ini akan berubah. Jika buah melangkah akan berubah juga. Kemudian hitam membalas dengan C7 ke C5. Di sana juga nanti track AI hitamnya akan berubah, yang awalnya C7 berubah menjadi C5. Untuk langkah keduanya, memilih kuda. Di sini akan nanti menampilkan kemana saja kuda bisa jalan. Contohnya nih, kuda bisa ke E2 atau depan raja, bisa ke F3, dan bisa ke H3. Jika dilanjutkan, putih memilih ke F3. Dan hitam memilih kuda dari B8 ke C6. Maka track hitamnya tadi yang awalnya B8 akan berubah menjadi C6. Kemudian di sini merupakan output jika kita melakukan makan. Jadi kita akan melihat track hitam atau possible move-nya hitam. Di sini ternyata hitam punya 32. Dan juga akan dicek buah yang bisa makan apa saja. Oh, ternyata yang bisa tuh dari D3 ke C1, D3 E1, D3 F2, dan D3 B2. Setelah dipilih, ternyata C1 itu memiliki bobot 3, E1 memiliki bobot 5, berarti 5 ini benteng, F2 berarti pion, dan B2 pion. Setelah dipilih, maka yang dipilih adalah bobot dengan 5, jadi black move D3 ke E1. D3 ke E1 tadi yang memakan benteng. Setelah makan berhasil, maka
trek putih tadi yang benteng akan dihapus. Kemudian ada skak Raja Putih. Ini contohnya ada buah hitam yang melakukan skak pada putih, yaitu melakukan langkah S1 ke F3. Kemudian akan ada output cek Raja Putih, tapi putih masih bisa melangkah. Tapi ini mengecek sekaligus melakukan makan buah, jadi trek putih juga dihapus. Selanjutnya akan masuk ke fungsi di mana raja akan melangkah. Di sini raja dari posisi G1 bisa langkah ke H1 dan F1. Untuk akhirnya raja pilih ke H1. Saat raja pindah, maka nilai dari raja akan diupdate, yaitu update raja. Kontrol baris 0 dan kolom 7. Baris 0 berarti... Maaf Mbak Lydia, waktunya 15 menit sudah lewat. Baik, Ibu. Dipercepat ke ibu dan kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan uji fungsionalitas sistem, aplikasi dapat menjalankan sistem dengan baik. Yang kedua, berdasarkan uji alur permainan catur, aplikasi dapat menjalankan fungsi alur permainan catur seperti melakukan skak pada raja, rokade, makan buah, dan melakukan promosi pion. Untuk saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu bisa dikembangkan dengan menyempurnakan fungsi pada alur permainan catur dengan harapan permainan catur dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Baik, kepada Bapak-Bapak dipersilakan untuk memberi saran. Penguji 1 siapa ya, Bu? Pak Ali Syakur. Ya, urut aja. Penguji 1, penguji 2 siapa? Siapa duluan? Ya, Ali, monggo Pak Ali. ya saya. Pertama di abstraknya itu kata kuncinya tolong ditambahi ya, dari 3 menjadi 5 biar lebih gagah sedikit. Baik Pak. Ya, untuk implementasinya ya. Jadi pemain user sebagai pemain berwarna apa itu? Warna putih ya. Putih. Putih. Kalau ingin bertukar jadi warna hitam nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Ya nanti ya. Kenapa alasannya nanti bisa Anda tulis jadi ya. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa bolak-balik? Ya. Kedua. Kedua ini langkah-langkah catur sudah ada, tapi mampu menguasai. Kalau pion itu langkahnya ke sini kan sudah ada berapa gitu ya. Halo? Ya Pak. Bagaimana langkah seperti pion atau benteng itu berjalan sesuai dengan perintah siapa lawannya yang warna hitam itu? Jadi kalau pion atau benteng melangkah itu nanti ada, kan kalau pion biasanya cuma maju 1 langkah atau 2 langkah. 2 langkah itu pun juga kalau belum pernah melangkah sama sekali. Jadi nanti saat kita klik tombol E2 kan itu tempatnya pion Pak. Jadi nanti akan masuk ke... Enggak, kalau saya maju, Anda juga maju. Apa yang Anda maju? Nanti kalau saya maju, jadi acak majunya ya. Halo? Itu Pak, pertama
kalau putih maju ya dari E2 ke E4 seumpama. Nanti akan dicek apakah langkah itu menimbulkan skak atau tidak. Kalau skak maka akan masuk ke fungsi skak. Iya kan masih lama skaknya. Ya. Jadi langkah dia melangkah itu atas dasar untuk melindungi daripada rajanya atau gimana? Untuk langkah awal itu masuk ke pembukaan, Pak. Oh, jadi kalau pembukaan ada list pembukaan, beberapa list itu, tapi hanya beberapa langkah, hanya 3 sampai 5 langkah. Kalau E2 E4 nanti bisa dilihat di PPT-nya. Ya. Jadi coba. Ini Pak yang di contoh langkah 1 yang di hitam, itu kan awalnya putih E2 ke E4. Itu nanti akan dicek. Ini saya ada list kayak kemana saja. Contohnya pion E2 E4. Nanti hitam bisa jawab kemana saja. Kayak C7 ke C5 jawabannya. Ada kuda lanjutannya nih Pak. Lanjutan dari pembukaannya. Jika putih E2 E4 maka nanti bisa dijawab dengan C7 C5. Itu Pak. Atau E7 E5. Jadi kalau ada di posisi ada satu di posisi, anggap saja pion ya. Apakah yang warna hitam itu akan memakan warna putih? Gimana dia? Warna hitam memakan warna putih atas dasar apa? Warna hitam memakan warna putih atas dasar apa biasanya? Apa atas dasar karena posisi langkahnya sendiri diacak atau apa mungkin dia tidak makan? Ini Pak, jadi kan nanti semama hitam mau makan putih ya Pak. Ya. Jadi nanti tadi kan ada array list AI. Array list AI itu menampung petak-petak mana saja yang ditempati oleh buah hitam. Terus juga tadi ada possible track hitam. Itu akan menampung kemana saja buah hitam bisa melangkah. Jadi warna hitam itu melangkah kemana aja kalau sudah ada posisinya menentukan. Tapi kan apakah warna hitam itu dia mampu memikirkan dia mau makan atau tidak? Kan bisa saja posisinya kemana aja bisa, tapi dia tidak mau makan karena itu jebakan. Apa itu Anda terpikirkan seperti itu? Masih belum, jadi belum ya. Ya, jadi if ada yang sama, petak yang sama, maka itu akan dimakan. Tapi pas saat dimakan akan dicek dulu. Kalau yang dimakan lebih dari satu buah pilihannya akan dicek bobotnya mana saja. Memang Anda ya jadi intinya Anda melihat ya Pak. Jadi posisinya kalau ada posisi kalau dia walaupun nilainya Anda dimakan dengan seter Anda, ya Anda dimakan dengan pion, Anda makan dengan seter Anda, tapi seter Anda akan dimakan oleh pion saya. Apa itu bisa terjadi ya? Bisa jadi Pak. Apa? Masih bisa jadi. Bisa jadi. Jadi nggak sampai ke arah sana Anda ya? Masih belum. Cuma bisa memilih bobot mana yang paling besar, tapi masih belum kayak yang dijelaskan tadi. Ya. Itu nanti ditulis di batasan bahwa tidak bisa memikirkan seperti itu ya. Ya. Kedua, tapi dia tidak bisa makan pion temannya sendiri, nggak bisa ya? Nggak bisa, itu nanti masuknya ke langkah invalid. Iya. Jadi ada nanti invalid itu atas dasar dia mengenal, berarti Anda mampu mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Iya, bisa Pak. Iya, Anda itu harus dijelaskan nanti. Iya, ya. Hah? Betul ya? Ya, sudah itu. Yang terakhir ini aja ya. Ya. Ini pembelajaran ini apa hasil dari pembelajaran ini sebenarnya yang Anda
dapatkan setelah itu? Karena dalam kesimpulan saya tidak melihat apa yang diperoleh dari hasil pembelajaran ini. Anda hanya bercerita sistem itu sudah berjalan dengan baik gitu aja. Seharusnya Anda tuh pembelajaran ini yang diperoleh itu seperti apa sehingga orang yang hasil dari pembelajaran itu mampu menerapkan pembelajaran ini bisa berkembang pesat dengan apa saya tidak tahu ya. Halo? Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, karena bukan kesimpulannya berarti ini sudah berjalan dengan baik. Karena intinya ini adalah suatu pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran apa yang sudah dia peroleh? Jadi setiap ada terserah nanti. Ya, seperti itu ya. Ya, baik, Saya kira cukup sekian. Ya, mungkin Bapak dosen penguji yang lainnya, silakan. Monggo, Pak. Penguji kedua siapa ya, Mbak? Bapak Kausar. Oh ya, saya. Oke. Baik, terima kasih. Mbak, saya mau tanya dulu ya. Ini untuk konfirmasi aja. Tadi alur berjalannya itu antara hitam dan putih berbeda. Kenapa, Mbak? Karena kalau putih kan itu, Pak, user yang main. Jadi ngeklik peta dan peta mana yang dituju. Tapi kalau hitam kan menunggu reaksi dari putih tadi. Jadi aku pikirkan. Oke, tadi saya menyambung dari pertanyaannya Pak Ali ya. Inti dari Pak Ali tadi, bagaimana proses menentukan langkah yang harus diambil oleh AI atau di sini hitam ya, yang hitam. Nah, pertanyaan saya Mbak, antara misalkan ya, dia punya alternatif, mau memindahkan bidaknya hitam atau mau makan. Bagaimana cara dia menentukan saya mau pindah atau mau makan? Kalau tadi sekilas kalau mau makan, kamu sudah cerita. Mau makan pilihannya yang mana? Ada bobotnya, oke. Kalau saya mau tanya, kalau antara pindah dan makan bagaimana menentukannya? Atau mungkin lari? Gimana Mbak? Itu ada di alur AI-nya, Pak. Ya, bisa diceritakan? Jadi kan bisa dia pindah atas kemauannya sendiri, karena akan menyerang. Dia pindah karena akan diserang, karena terancam gitu ya, atau dia makan. Ya, dari tiga itu dulu bagaimana cara menentukan apa yang harus diambil oleh, langkah mana yang harus diambil oleh AI. Iya, baik, Pak. Jadi untuk yang langkah AI-nya tadi nih, Pak, langkah AI yang fungsi AI akan dicek apakah menimbulkan nilai skak. Kalau nilai skak akan masuk ke proses skak. Kalau tidak, maka akan dia masuk ke sini, Pak. Ini akan melakukan do dan while. Jadi melakukan prosesnya cek makan. Kalau cek makan tidak berhasil, nanti kalau cek makan tidak berhasil, tadi nanti case AI-nya false, akan masuk lagi ke 2D, akan ditambah, berarti yang awalnya tadi 3 akan ke 4, berarti akan masuk ke case 4. Kalau avocado tadi juga masih bernilai false, akan berarti dengan P nilainya 5, maka akan masuk ke peta pusat. Kalau peta pusat sudah benar, maka akan dijalankan itu, Pak. Jika benar, maka akan melakukan faktor itu. Ya, artinya kamu mau mematok dia harus cek makan dulu, apakah dia diancam ya, dan seterusnya ya Mbak ya. Padahal sebenarnya kan bisa jadi aku sedang diancam nih, nggak apa-apa, tapi aku mau menyerang. Ya itu masih belum kamu bisa, tidak kamu tidak mempertimbangkan itu berarti ya. Oke. Kemudian ya mungkin saya nggak tahu nanti bisa itu untuk jadi saran atau jadi batasan ya. Karena kita namanya AI ya. Oke, saya diancam tapi saya maunya nyerang kok. Kan bisa aja. Ya. Kemudian apakah sudah mempertimbangkan 2 langkah ke depan, Mbak? Sebagai contoh begini. Oke nih, saya mau makan nih. Di depan kuda saya ada prajurit.
ini kayaknya bisa saya makan. Atau mungkin ada benteng, bobotnya lebih besar, ini bisa saya makan oleh kuda. Ya, namun ternyata sebenarnya kalau saya makan benteng itu ternyata jebakan. Di hadapan saya juga sudah ada mungkin menterinya misalkan. Kalau saya makan di posisi bentengnya putih, menterinya putih langsung bisa makan kuda saya, misalkan begitu ya. Sudah mempertimbangkankah, apakah Anda sudah mempertimbangkan hal seperti itu 2 langkah ke depan? Belum, Pak. Belum, ya. Ya, masih langkah 1. Ya, jadi ada kemungkinan, oke, saya makan, tapi ternyata setelah saya makan dimakan gitu ya. Ya, masih bisa rugi. Masih bisa rugi, oke. Nah, saran saya sih kalau bisa, karena itu kan tidak, karena tadi kamu udah punya fungsi-fungsi diancam segala ya. Sebenarnya kan nggak sulit bayangan saya ya. Oke, saya mau makan, sebelum saya makan saya mau ngecek dulu. Kalau posisi saya di situ, ya misalkan posisi saya, kuda saya nanti posisi barunya dari saya nggak hafal ya, ganti ke E2 misalkan. Dari E2 itu saya terancam nggak? Kan bisa sebenarnya. Bayangan saya sih gitu, Mbak. Karena kamu sudah punya fungsi untuk mengecek posisi saya diancam atau tidak. Atau nanti mungkin bisa ini Pak, dipilih semua yang buah yang sedang diancam bobotnya berapa. Semua kuda, berarti kan bobotnya 3. Dan yang mau dimakan bobotnya semua 5 benteng. Jadi dia akan memilih makan daripada diancam. Ya, maksud saya diancamnya setelah dimakan loh, Mbak ya. Diancamnya setelah dia memakan. Sebenarnya saya boleh nyela. Ya. Hati-hati, Mbak. Karena gini. Ini nggak mungkin kamu bobot. Kalau kamu mau ngomong bisa deteksi ada jebakan atau tidak, itu caranya adalah kamu berpikirnya bertingkat, gak bisa kamu bobot. Contoh, kalau kamu mau ada 2 bidak nih yang bisa kamu makan, satunya seter, satunya pion. Itu kan kalau kamu mau deteksi jebakan, kamu harusnya menghitung kalau seter ini dimakan, langkah berikutnya di sana kemungkinan apa saja. Bisa jadi kamu malah rugi, bukannya dimakan, kamu akan diserang rajanya. Itu banyak hal dan itu nggak akan dibobot, tapi kamu akan membandingkan kerugian apa. Itu nggak bisa sekali level. Kalau kamu ngitungnya kayak kemarin, jawabannya pasti nggak bisa mendeteksi itu. Kalau mau mendeteksi itu, algoritmanya harus dirubah jauh itu. Ya, jadi paham ya? Deteksi 2 langkah ya Pak, 2 langkah ke depan. Nah ya, itu kamu nggak bisa pakai bobot itu, tapi kamu harus bandingkan kerugiannya apa kan kayak gitu. Paham ya? Tapi kalau kamu pakai algoritmamu sekarang, ya nggak akan kebaca, selamanya nggak akan kebaca. Baik Bapak. Ya Mbak, oke, saya lanjutkan ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, jika memungkinkan ditambahin 1 level gitu pengecekannya. Tapi jika tidak memungkinkan ya oke, tapi ditulis gitu ya, ditulis sebagai saran atau ini ya. Kemudian tadi sekilas saya melihat user interface-nya di pembelajaran ya, itu campur ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ketika menu itu tadi milih apa ya? Lupa aku milih apa tes, quiz dan sebagainya bahasa Inggris semua. Tapi begitu pengenalan, introduction kalau nggak salah ya. Begitu pengenalan itu gajah gitu kamu nulisnya ya. Iya Pak. Ya, jadi jangan di mix ya. Kalau bahasa Indonesia aja. Kalau kamu menggunakan bahasa Inggris ya kamu bidak-bidak itu kalau bahasa Inggris istilahnya apa ya? Kamu gunakan istilah bahasa Inggris. Nah, kemudian pengujian. Tadi pengujian saya lihat pengujiannya baru sebatas fungsional ya. Iya Bapak. Kenapa nggak mencoba, kan banyak orang yang bisa catur gitu ya. Kenapa nggak mencoba untuk memvalidasi langkah yang diambil itu benar atau enggak? Langkahnya komputer ya, tidak hitam ya. Bila dibandingkan atau diverifikasi oleh pencatur. Ya, sebagai contoh bidak putih jalan, terus bidak hitam yang ngambil keputusan dengan bidak hitam kan, berdasarkan flowchartmu. Nah kemudian si ahli ini mengomentari, oh iya ini langkahnya benar, kurang benar atau salah.
dari situ akan lebih bisa memberikan ini Mbak, analisa atau kesimpulan terhadap aplikasi atau algoritma yang sudah kamu bangun. Baik, Bapak. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya, kira-kira bisa dilakukan nggak ya? Ya paling nggak 10 langkah lah misalkan. Jadi diujikan ke orang dalam bentuk kuesioner kayak langkah ini, langkah pembukaan ini sudah baik, tidak baik, atau bagaimana gitu, Pak? Ya, mungkin dikasih 3 level gitu ya, 3 jawaban dari ahlinya gitu ya. Ya ini langkahnya sesuai, kurang sesuai, sangat sesuai misalkan. Ya. Ya baik, Pak. Sehingga nanti bisa menjadi masukan untuk yang tadi level 2-nya tadi itu. Loh ini salah Mbak, harusnya nggak dimakan ini. Soalnya kalau begitu dimakan dia terancam. Berarti kan langkahnya dia mungkin kurang sesuai jadinya kan begitu ya. Iya Bapak. Sehingga nanti kamu bisa fokus pada langkah mana yang tadi kamu pakai case-case tadi ya. Pada langkah mana bisa dilakukan perbaikan sehingga nanti keputusan yang diambil oleh AI-nya bisa lebih baik. Baik Bapak. Ya, itu aja Pak dari saya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya lihat tadi, dengar ya suara saya? Dengar Pak. Ya. Jadi Pak Ali dan Pak Ocal sudah membahas tentang dari sisi ininya ya, dari sisi programmingnya mungkin juga. Ini saya lebih fokus ke tulisan ya. Kita mulai dari lihat abstraknya ini. Di abstrak itu masih ada tulisan diharapkan ya. Jadi sistemnya ini kan sudah selesai. Ya, jadi kata-kata diharapkan itu harusnya kan tidak muncul. Sampaikan saja output ya, output dari penelitian ini itu apa di abstraknya. Itu yang pertama Mbak ya. Kemudian yang kedua di bagian latar belakang, di latar belakang itu harusnya juga dimunculkan penelitian sebelumnya ya, secara ringkas saja ya, walaupun di bab 2 itu kan sudah ada. Jadi awalnya itu saya bingung membaca. Ini Mbaknya ini membangun sistem, itu membangun dari awal sepertinya ya. Metode yang digunakan itu algoritmanya membuat algoritma sendiri atau bagaimana ini? Sendiri berdasarkan alur itu Pak, berdasarkan alur permainan catur yang saya tahu. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini sebenarnya agak beresiko ya, ketika mengambil knowledge itu dari ya dari berdasarkan pengetahuan yang didapat sendiri ya, alangkah lebih baiknya. Tapi ini kan sudah selesai masalahnya ya. Jadi ya, kamu atlet catur ya, benar ya? Ya, dari waktu kecil Pak, dari sampai ya kuliah semester 4-an lah. Oh ya. Ya, jadi ya saya rasa memang bagus ya, algoritmanya ini kan algoritma sendiri gitu ya. Jadi ini satu mungkin yang membedakan gitu ya. Itu yang kemudian harus disampaikan juga di ini ya, di latar belakang. Jadi supaya tampak perbedaan atau kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian di masalah penelitian, ini kan yang kemarin nguji Pak Iwan ya, masalahnya di proposal. Ini ganti saya. Jadi ini mungkin saya meluruskan, di masalah penelitian itu juga kurang spesifik ya. Jadi permasalahannya ini seperti hanya mobilitas gitu ya, masalah mobilitas saja. Jadi yang sebelumnya adalah main catur konvensional biasa, kemudian sulit untuk berpindah, gitu ya Mbak ya? Iya Bapak. Padahal penelitian yang lain tentang catur itu kan sudah banyak. Nah ini mungkin perlu dipertegas lagi ya, dispesifikkan lagi gitu ya. Misalnya
apa yang tidak bisa diselesaikan oleh penelitian yang lain yang kemudian bisa Anda berikan solusi, ya, Anda berikan solusi atas permasalahan itu, ya, itu kemudian bisa dimunculkan. Lalu di tinjauan pustaka ini juga kurang citasi, ya, tidak ada citasi sama sekali. Padahal mbaknya ini kan menyebutkan hasil penelitian ini, ya, penelitian sebelumnya maksudnya. Kemudian ya apa? Saya mengecek nomor tabel, ya, nomor tabel, nomor gambar, nomor halaman ini juga banyak yang perlu diperbaiki, ya, perlu diperbaiki. Lalu tadi di bagian akhir di kesimpulan itu tiba-tiba disimpulkan uji fungsionalitas dan uji alur, ya. Saya searching uji alur di bab 4 itu tidak pernah tersampaikan atau mungkin belum ditulis, ya. Atau sudah disampaikan tapi keliru, ya. Ini maksudnya apa ya uji alur ini di kesimpulan itu? Alur dari bermain catur kayak melakukan langkah invalid itu nggak boleh, Pak. Terus kayak melakukan rokade, kayak alur-alurnya rokade, bagaimana? Iya, ya. Ya itu disampaikan di bab 4. Apa sudah disampaikan atau belum, ya itu? Tabel 4.4 itu bukan? Di halaman 71. Nah, itu di ini, ya, dipertegas lagi. Kemudian di implementasi program, ya, mulai dari halaman berapa itu saya juga sebagai pembaca laporan Anda itu bingung, ya. Jadi ini programnya buat apa gitu, ya, tampilnya di mana, ya. Ya, itu alangkah lebih baik jika penampilan coding program itu disertai dengan ini, ya, screenshot dari tampilan program itu sendiri. Ya, algoritmanya masih kemungkinan harus ini, ya, harus jelas. Kira-kira algoritma atau apa metodenya yang digunakan itu nanti spesifiknya seperti apa. Ya, jadi kan ada algoritma pruning, algoritma apa itu yang digunakan untuk melakukan permainan catur itu seperti apa. Nah, disebutkan saja atau mbaknya misalnya kekurangannya di mana. Nah, dijelaskan secara spesifik di sarannya itu. Itu. Saya rasa itu cukup dari saya. Maaf mbaknya itu tadi kan membuat algoritma sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh mbaknya. Itu ada pakemnya enggak? Ada apa ya? Ada aturannya atau ada SOP-nya atau nama pakemnya gitu? Atau mungkin ada apa buku yang direferensi sehingga langkah-langkah yang harus diambil ini dan ini gitu? Nggak ada, Pak. Cuma ngambil dari pengalaman saya. Jadi kan. Ya. Ya, nanti mungkin bisa coba didiskusikan dengan pembimbing. Kalau mengikuti pakem tertentu atau mengikuti aturan tertentu kan bisa ditulis, Mbak. Jadi kamu itu menyusun algoritmanya berdasarkan ini, gitu, ya. Kalau secara sekilas kan saya melihat itu kan berdasarkan rule base lah, ya, aturan, ya. Karena kamu kan ngecek ini dulu apa tadi? Lupa saya, diancam atau enggak ya, lupa saya. Terus case kedua baru dicek tentang apanya, ketiga apanya, kan begitu. Iya, Pak. Ya. Itu yang dimaksud oleh Pak Wahyudi itu. Jadi kamu menuliskan itu berdasarkan apa?
Oke, Bu Baik. Ari, Pak Sigit sudah. Baik, terima Pak Sigit, wis. kasih Bapak penguji. Mungkin sebaiknya kita rapat dulu, Mbak Nidianya dipersilakan untuk keluar ruangan sebentar. Baik, Ibu, permisi. Iya, keluar. Silakan. Ya, langsung keluar dulu. Ya. Ya. Ya, nanti saya panggil. Baik, silakan Ibu. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Halo Pak Sigit, Oke. apa masih memantau? Baik, gimana Ya, Bu. Bapak-bapak penguji? Kesimpulannya lulus atau tidak? Iya. Yang ditanya siapa, Bu? Sebutkan aja gantian. Oh gitu. Yang penguji satu, Pak Ali. Wes. Ali. Ya, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Dari hasil ujian tadi yang saya tangkap, ya, berdasarkan pertanyaan saya, memang dari sesuai dengan judulnya adalah pembelajaran. Intinya siswa ini ya target utamanya adalah setelah mempelajari sistem yang dia bangun, seseorang mampu belajar cara melangkah-langkah dalam bermain catur, terutama untuk pemula. Intinya seperti itu. Walaupun sebenarnya perlu adanya suatu tambahan-tambahan yang sebagai penjelasan bahwasanya orang yang belajar ini nantinya mampu memperoleh pembelajaran dan menangkap hasil daripada pengujian-pengujian untuk diterapkan dalam permainan catur. Sehingga menurut saya hasilnya adalah revisi, lulus dengan revisi, intinya seperti itu. Terima kasih, mungkin ada tanggapan dari si dosen penguji lainnya. Baik, penguji 2, Pak Ocha. Ya, lulus ya. Yang dikerjakan saya kira cukup banyak. Dari cara dia menjelaskan, dia paham sekali. Karena memang setelah ditanyakan algoritmanya dari dia sendiri. Ya, memang mungkin ada yang perlu diperbaiki gitu ya algoritmanya ya. Tapi dia melakukannya sendiri. Kalau masalah codingnya saya nggak tahu ya, karena tadi nggak sempat tanya. Jadi dia lulus, cuma nanti saya ingin ada tambahan pengujian tadi. Langkah-langkah yang diambil oleh AI-nya itu menurut pandangan orang yang ahli catur itu bagaimana? Ya, sehingga nanti bisa memberikan masukan algoritma itu harus diperbaiki dari bagian mananya. Karena tadi dia ada beberapa langkah untuk menentukan AI-nya. Saya kira itu, Bu. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Wahyudi ya. Ya. Ya, jadi setelah mendapatkan informasi dari pembimbing, jadi bimbingannya ternyata dilakukan cukup cukup lama gitu ya. Ya memang karena sepertinya tidak ada referensi yang diaju sehingga membuat dia kesulitan untuk kemudian menentukan algoritma yang dia bangun. Tapi ini menurut saya effort yang lebih dari dia ya, ketika dia mampu untuk mengerjakan sendiri ya, karena dia kan punya pengetahuan ya tentang itu, ya dia atlet itu. Kalau dari lulus dari saya dengan revisi buku ya, jadi bagaimana nanti bukunya itu supaya enak dan indah dibaca serta dipandang gitu ya. Ya, udah Bu. Baik, terima kasih. Pak Sigit, mungkin ada komentar dari Pak Sigit. Ya, terima kasih. Jadi anak ini kan sudah lumayan lama, hampir 2 tahun mungkin Bu Ari ya.
Seingat saya tuh kalau ya paling enggak tapi 2 semester mungkin sekitar segitu. Iya, Dia lama. memang sulit catur, ya, sering diskusi sama saya yang AI-nya itu dia sudah saya tes ada beberapa kali, dia paham sebenarnya hal itu akan terjadi, dia kena jebak, dia kena cuman kesulitannya dia kalau mau di-push lebih dalam lagi, mungkin dia sudah karena dia merasa mentok. Contoh yang saya itu kan berkali-kali, kalau ada langkah, di mana langkah selanjutnya adalah bisa membunuh raja, tapi itu masih ditutup sama pion misalnya kayak gitu. Dia nggak akan bisa baca tuh rajanya sedang diancam. Tapi dia ngerti rajanya sedang diancam. Walaupun sudah tak kasih tahu, harusnya Mbak dibaca dulu ancaman-ancamannya. Tapi dia karena dia menggunakan, dia tahu teorinya, tapi itu kan terlalu dalam Pak. Ada berapa tahapan yang dia itu akhirnya dia tetap buka itu supaya dia nggak bisa jaga itu. Terakhir memang saya suruh supaya dia bisa deteksi ancaman itu aja. Tapi itu juga nggak sukses akhirnya. Padahal sudah harusnya kan kalau terancam ya sudah itu nggak boleh jalan. Dia sudah baca kemarin itu yang terakhir itu sudah baca, dia tahu di situ terancam. Cuma untuk mematikan pionnya supaya nggak langka, dia nggak bisa. Padahal seharusnya kan tinggal ya ini illegal moving aja di pion. Nah, cuma dia akhirnya kan harus melakukan pembacaan setiap langkah itu ada illegal moving di situ apa enggak lah. Akhirnya lama itunya ya udah tak masukkan batasan lah. Nah, kalau mentok batasan aja lah Mbak. Karena itu harusnya kan illegal moving di yang menutup raja selesai sebenarnya. Tapi ya karena dia merasa itu mungkin itu Bu Ari nanti yang akan saya push, setidaknya rajanya nggak bisa open lah. Kalau open karena itu fatal sekali ya, walaupun AI-nya kalau rajanya bisa open. Kemarin memang saya yang kan udah maju aja Mbak, karena kalau ngurusi itu nggak mari-mari nanti malah berapa semester lagi. Cuma nanti akan saya push supaya nggak terjadi illegal moving di ketika rajanya kena open itu tadi. Tapi kalau jebakan saya nggak menyarankan karena itu aja dia sudah kesulitan, Mbak. Dan kalau dia bisa deteksi jebakan sebenarnya kemarin itu bagus karena bisa berapa langkah, tapi dia baru nemu ininya oh saya sedang dijebak, tapi dia nggak bisa ngasih respon. itu akhirnya saya ya sudahlah, saya batasi di situ. Kalau menurut saya itu mungkin untuk berikutnya bisa dikembangkan sama temannya, mungkin itu ya lulus lah Bu. Itu dari saya. Ya, yang dikerjakan kan banyak nih Pak, effortnya gede. Nilainya? Nilainya menurut saya sih maksimal. Tergantung penguji bagaimana. Saya kalau dari saya sendiri, saya melihat effortnya memang luar biasa. Nah ini dia bekerja berjalan itu sangat memahami konsep. Cuman ya gitu, karena tidak ada panduan buku tertulis tentang fitur itu kendala sejak seminar proposal sebenarnya kan. Pak Kausar juga sudah menanyakan, cuman cari memang tidak mendapatkan gitu sumber literatur tentang catur algoritma yang ada bagaimana yang disarankan bagaimana tertulis itu dia nggak mendapatkan. Jadi itu kendala utama memang yang sejak awal. Jadi dia berjalan sendiri seakan-akan berdasarkan pengetahuan yang dia dapat selama ini. Kalau buku ada buku dia punya buku langkah-langkah catur itu ada, cuma memang kesulitannya itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Itu pasti nggak bisa dikerjakan karena kalau AI di catur itu memang rumit itu nanti dari kemampuan komputernya juga harus tinggi karena kalau enggak mesti lambat sekali untuk membaca kondisi-kondisi
untung rugi setiap langkah itu memang sangat apa ya? 50 tambah 15, yang sangat tinggi. 30. Kalau buku panduannya ada banyak. Dia pemain catur, dia berdasarkan buku itu. Saya sepakat kalau maksimal sih sepakat, karena memang susah, yang dikerjakan susah. Ya, Pak Wahyudi, pengen cepat, Pak Ali. Iya, waktunya sudah lewat dari batas ini, jam 1.30. Iya. Iya, wes. Maksimal. Ya, nilai nanti kan masing-masing dosen ngirim nilai. Nanti di situ akan dirata-rata. Iya. Nah, iya, nanti masing-masing dosen akan ngirim nilai. Ini belum dikirim form nilai sama mahasiswa ya, Pak? Belum dikirim. Belum. Nanti besok baru ngirim paling. Biasanya hari ya, tahun depan tak? Tahun depan. Baik, nanti Hari Rioyo. Yang dipanggil hari ini. Saya akhiri ya, saya dipanggil ya siswanya ya, Mas. Ya, Oke, Mas, tolong dipanggil. Terima kasih. 30, 15 tambah 5, 30 tambah 15, 45 tambah 20, 65 tambah 24 berapa? Suaranya Pak 80. Ali, Pak Wahyudi, Pak Sigit iki. Krungu kabeh sak ruangan iki. Pokoknya gak ngomongin utang. Halo. Belum masuk kan? Jangan-jangan pulang anaknya ini. Sudah, Bapak. Oh, sudah. Ayo, Bu Ari. Baik, terima kasih. Mbak Manitia, mendengar suara saya? Iya, Bu. Oke. Alhamdulillah, berdasarkan hasil rapat dari pembimbing dan penguji, Mbak Nidia dinyatakan lulus dengan revisi. Tolong nanti setiap penguji dan pembimbing dikirimi formnya ya, Mbak. Form berita dikirim form. Baik, Ibu. Form berita acara, nilai, terus revisi ke setiap pembimbing dan penguji. Baik, Ibu. Baik. Selamat atas hasil sidang hari ini. Ya. Demikian akhiri, terima kasih kepada penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.